Tapi yang mengejutkan adalah menjelang persiapan musim 2025-2026 kemarin ya. Ya, hari Senin ya, 16 Juni. Resminya hari Senin diumumkan pelatih kepala dan juga direktur teknik Malut United yaitu Coach Imran Nahumariri dan Coach Yayan Tumena dipecat. Yang pasti juga untuk penggantinya Malut United sudah berkomitmen katanya tetap akan pelatih lokal. Karena kemarin pun di musim lalu satu-satunya yang tersisa di Liga 1 hingga akhir musim itu hanya Coach Imran ya, pelatih lokal yang akhirnya bersaing untuk di Liga 1 musim lalu. Dan musim depan katanya Malut United mau pakai pelatih lokal lagi. Kemungkinan antara duluan kita atau duluan mereka mengumumkan Ong Kim Sue ke Persik Kediri. Persik Kediri. Itu apa namanya hari Rabu memang rencananya akan, semoga tidak molor ya rencananya, tapi hari Rabu itu akan diumumkan siapa pelatih baru Persik Kediri. Termasuk juga minggu ini kabarnya Paul Munster juga akan diumumkan Bayangkara. Tapi kalau Paul Munster lebih sudah oke dengan Bayangkara dibandingkan Ong Kim Sue ya maksudnya gitu. Karena kesepakatan verbalnya udah oke dari sejak lama. Ya yang pasti kan Mariano Peralta sudah diperpanjang sama Borneo. Terus incaran-incarannya Matius Pato dilepas sama Borneo ya. Dilepas. Terus Alfreanda Dewangga itu katanya ke Malut bersama kaptennya Septian David Maulana. Nggak jadi ke PSM tuh? Nggak jadi. Kalau PSM nggak jadi. Jadi katanya dua orang ini ke Malut gitu dengan pelatih yang baru tentunya ya. Gitu katanya seperti itu. Dan kalau Persib itu intinya Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto Ernesto. Wis, merah-merah, tapi kita tidak membahas timnas, tapi membahas yang lagi dipakai sama Esto. Malut United. Yang sebenarnya pada musim 2024-2025 mereka mengejutkan ya. Sebagai tim promosi prestasi yang paling baik langsung tembus posisi 3. Dan bakal berkiprah di kompetisi antar klub ASEAN. Rencananya ASEAN Club Championship. Nah, tapi yang mengejutkan adalah menjelang persiapan musim 2025-2026 kemarin ya. Hari Senin ya, 16 Juni. Resminya hari Senin diumumkan pelatih kepala dan juga direktur teknik Malut United yaitu Coach Imran Nahumariri dan Coach Yayan Tumena dipecat. Karena ada pelanggaran berat yang mereka lakukan. Pelanggaran beratnya apa? Kalau berdasarkan berita di media, ya lo tahu sendiri apa? Ya, kalau gini, sebenarnya sebelum kita ngomong pelanggaran itu, gue yang jadi penasaran adalah satu kabinet itu kan bawaannya Yayan dan Mas Yayan dan Coach Imran ya. Bahkan mungkin MO-nya, bahkan segala macam itu. Nah, apakah itu semua di-cut gitu? Serombongan itu gitu. Karena asisten pelatihnya Ahmad Rezal, terus pelatih kipernya Alana Filudin itu kan juga bawaan mereka semua gitu. Apakah itu? Karena ini terkait persiapan tim. Karena tim ini kabarnya harus mundur sedikit untuk sebenarnya udah mau pelatihan nih. Kalau nggak salah tanggal 26 kalau nggak salah di Jogja mereka mau TC. Mereka mau TC di Jogja. Mereka mau TC. Nah, ini mundur gitu. Nah, ini menarik. Tapi memang sebelumnya sebenarnya isu ini itu hampir setengah bulanan ya. Bergulir tuh hampir setengah bulanan sebelum resmi tanggal 16 Juni itu. 16 Juni. Iya. 16 Juni. Jadi menurut gua kemarin itu gongnya aja. Nah, kenapa? Kalau dari keterangan dari si manajemen adalah pelanggaran berat. Tapi kabar yang beredar ini isu dan belum bisa, karena ini harus cover both side nih, harus Mas Yayannya atau Coach Imrinya ada ngomong gitu, karena ada pencatutan uang lah segala macam lah di situ di kontrak pemain gitu, dan ada yang mengatakan bahwa ini melibatkan agen yang menyuplai pemain terutama pemain asing gitu. Ini sekali lagi ya, saya nggak menyebut ini fake ya, ini isu yang beredar yang berkembang. Nah, perkembangan terakhir adalah Mas Yayan sudah ngomong kalau nggak salah ke referensi maluku.id. Imran. Iya, Coach Im udah ngomong ke itu bahwa enggak lah, saya nggak akan mungkin segitunya. Itu keterangan terakhir. Tapi setelah itu tidak ada lagi media lain yang memberikan klarifikasi dari dia. Dan kita sebenarnya menunggu itu. Nah, terlepas dari itu, ini sebuah hal yang menurut saya mengagetkan. Kenapa? Karena sebelum kompetisi selesai, mereka tuh dapat kontrak baru nih. Iya, betul. Sampai 2026. Dan ini sebenarnya tim ini kan dibangun oleh, bisa dikatakan dua orang ini ya, ngebangun teknisnya ya. Bukan secara klub ya, secara timnya kan dua orang ini.
mulai dari Liga 2 sampai akhirnya mereka bagus di Liga 1, di debutnya Liga 1 gitu. Dan ini menurut saya memang satu mengejutkan, kedua memang agak kayak tricky ya. Karena kan setelah 15 hari rumor itu berkembang, bahkan mungkin 20 hari berkembang, sama dengan itu terbukti bahwa pemecatan terjadi, dan kalimat yang diucapkan oleh manajemen itu pemecatan. Iya, pemecatan. Pemecatan, bukan berpisah atau apa, pemecatan gitu. Walaupun di tayangan di gambarnya kan terima kasih bla bla bla, tapi di kalimat pemecatan, pelanggaran berat segala macam. Isu yang benar tadi soal uang lah segala macam, dan ini memang belum ada, terutama Coach Jayan juga belum belum ngomong ke media seperti apa. Tetapi memang ya mungkin ini diselesaikan biar Malut musim depan ini kan nggak cuma main di liga lokal. Iya. Mereka main di kompetisi ASEAN, Shopee Cup ya. Jadi itu yang mungkin di-clearkan tim itu biar persiapannya lebih clear aja gitu. Yang pasti juga untuk penggantinya Malut United sudah berkomitmen katanya tetap akan pelatih lokal. Karena kemarin pun di musim lalu salah satunya yang tersisa di Liga 1 hingga akhir musim itu hanya Coach Imran ya, pelatih lokal. Betul. Yang akhirnya bersaing untuk di Liga 1 musim lalu. Dan musim depan katanya Malut United mau pakai pelatih lokal lagi. Kandidat terkuatnya adalah yang saat ini mungkin masih belum ada klub, yang punya pengalaman adalah Coach RD. Coach Rahmat Darmawan. Kira-kira akan ke sana atau tidak nih? Arahnya sih kayak ke sana. Arahnya sih Coach RD, tapi makanya ketika 20 hari terakhir ada kabar-kabar soal pemecatan dan lain itu berkembang dan menyebar gitu, Malut itu tidak ada konten yang welcome ya, karena sudah dikaitkan dengan semua pemain Persib asing. Betul. Dan itu satu pun belum ada yang di-announce. Walaupun kayak Fitri Mendoza tidak ya, Nick Wipers tidak, tapi Brazil termasuk Tiron itu sudah diklaim ke sana. Bahkan itu katanya udah 80%, tapi kok belum diumumin. Berarti kan memang ada sesuatu, terus tiba-tiba El Chino-nya itu di Gue Martinez keluar. Tapi sebenarnya trigger pertama yang gue bikin kenapa ini anak itu keluar, Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo kenapa? Hulk itu keluar duluan. Oh, cabut dari Malut. Cabut duluan. Jadi mau kemana itu Hulk? Kemungkinan besar Dewa United. Jadi Dewa itu kemungkinan akan menduetkan Wahyu dan Nick Wipers. Wih, jadi karena kan Risto dicabut kan, iya, betul, terus Angelo Menezes juga cabut, terus beberapa back-backnya juga Agung Man nggak diperpanjang kan gitu. Nah kemungkinan ini, dan ada indikasi katanya triggernya itu dari si Wahyu ini, kejutan Coach Im dan Yayan itu triggernya dari ini. Karena saya dilepas gitu. Kok bisa dilepas nih si Wahyu gitu. Wahyu ini salah satu pemain yang perform. Iya, betul. Perform, bawaannya benar-benar dari awal, membangun tim di Liga 1 itu dari dia gitu, dan pemain ini tidak pernah bikin aneh-aneh lah dan sempat masuk timnas di era PSIS kan. Nah, ini lepas dulu nih. Jadi ini kayak sebuah trigger. Saya nggak mengkaitkan dengan hal-hal pelanggaran berat tadi ya, tapi kayak triggernya di situ. Dan ternyata info yang beredar adalah Wahyu ini sudah deal dengan Dewa United bersama akan duet dengan Nick Wipers. Oke, dan yang menarik adalah selain dari Malut United tadi, kita berharap juga kita doakan segera selesai lah ya konflik ini, karena ini memang cukup katanya sih mencoreng pelatih lokal juga nih dengan insiden kayak gini ya. Katanya. Yang pasti kita berharap ini bisa terselesaikan dengan baik. Betul. Karena pada saat membangun bersama tim ini dengan Coach Imran Nahumuri dan juga Coach Jayan, ini kan baik-baik juga kan. Waktu awal dibentuknya tim inilah gitu. Dari Liga 2 kemudian promosi ke Liga 1 hingga akhirnya berprestasi pada musim lalu di Liga 1. Ya kita berharap doa yang terbaik untuk kedua pihak. Yang pasti kita berlanjut ke selanjutnya yang juga sedang memanas, Coach Ong Kim Sui kayaknya akan berpisah, udah resmi belum ya? Belum ya? Tidak pernah belum diumumkan resmi untuk berpisah dengan Persis Solo ya, tapi sudah akan kuat ke. Jadi kemungkinan besar ketika video ini tayang di hari besok, itu hari Rabu itu tanggal berapa? Rabu tanggal 18. 18 ya? 18 atau 18. Besok ada Rabu 18 ini tayang. Kemungkinan antara duluan kita atau duluan mereka mengumumkan Ong Kim Sui ke Persik Kediri. Persik Kediri. Itu hari Rabu memang rencananya akan, semoga tidak molor ya rencananya, tapi hari Rabu itu akan diumumkan siapa pelatih baru Persik Kediri. Termasuk juga minggu ini kabarnya Paul Munster juga akan diumumkan Bayangkara. Tapi kalau Paul Munster lebih
lebih sudah oke dengan Bayangkara dibandingkan Ong Kim Sue ya maksudnya gitu. Karena kesepakatan verbalnya udah oke dari sejak lama dan indikasinya adalah kedatangannya Coach Mustaqim ke Bayangkara itu salah satu misalnya asisten dia yang cukup setia di Indonesia gitu. Jadi itu rumor yang mendekati kenyataan dari Persik Kediri bersama OKS dan juga Paul Munster bersama Bayangkara. Oke, dan selanjutnya juga yang masih lumayan kencang saat ini Persija ya. Lumayan serius, target juara targetnya nih. Persija nih. Kalau musim lalu kan malu-malu kucing tuh peringkat 4. Ya, akhirnya meleset. Sekarang target juara. Dengan pelatih Mauricio Sosa. Ada para pemain asing yang akan dibawa sama dia, bahkan tadi sempat mengincar Ramadan Sananta katanya tapi akhirnya lepas ya. Sananta milik ke klub Brunei, DPMM. Kemudian akhirnya katanya Rio Matsumura nih bisa nggak masuk skema nih dari Mauricio Sosa dengan pemain asing yang dia bawa juga ya. Iya, yang pasti saat kita syuting tanggal 17 Juni ini kita sebelum syuting ada pemberitahuan bahwa Akbar Arjunsyah cabut ya. Terima kasih udah diucapin. Jadi kehilangan back Akbar Arjunsyah, kemungkinan Ferrari, Ondrej Kudela udah pasti Ferrari 3. Ada lagi Rizky Ridho yang katanya udah mau ke Eropa. Jadi akhirnya jadi nih, katanya pengen dikasih hadiah nanti pada saat mungkin setelah pernikahan dia kali itu mau dikasih tahu ya. Dia bakal bulan Juni ini kan. Iya, bulan Juni ini. Nah, ini 4 back ini kemungkinan cabut. Dipastikan akan cabut gitu ya. Karena Kudela udah, si Akbar udah, si Ferrari udah. Rizky Ridho ini bentar lagi gitu. Tinggal Hansamu, katanya Hansamu dipertahankan, salah satunya dipertahankan. Nah, ini berarti pasti akan ada asing satu nih, minimal satu back tengah. Tapi juga sempat ada awalnya Wahyu Pras itu hampir ke Persija juga, tapi ternyata dealnya katanya ke Dewa. Wahyu Pras gitu. Tapi mereka juga kemungkinan akan mengambil Andistio. Andistio kan keluar terakhir dari itu Bayangkara kemarin Liga 2 ya? Liga 2. Nah, Bayangkara nggak diperpanjang kemungkinan ke Persija si Andistio-nya. Jadi kemungkinan penggantinya di situ. Nah, yang lain lagi mereka dapetin ketika nggak dapet si Ramadan, mereka dapetin Excel Rutukahu. Iya, yang Barito yang sulut ya itu pemainnya sempat di Malaysia juga, pemain futsal juga gitu. Ini didapatin Persija. Nah, Persija ini kabarnya itu mau satu yang pasti mereka akan JIS banget lah musim depan. JIS akan dipakai gitu. Terus mereka akan memaksimalkan beberapa pemain yang potensial yang kemarin. Karena memang banyak yang di-cut ya. Sahrian di-cut. Rizky Fandi di-cut gitu. Usianya masih oke ya. Tapi kalau Haris Sabadi masih. Donitri dan kawan-kawan itu udah pasti. Nah, ini yang ditunggu lagi. Termasuk pemain yang comeback setelah loan itu apakah diperpanjang atau tidak? Alfianto Niko. Rico Simanjuntak. Iya, betul. Rico Simanjuntak saya turut berduka ibunya wafatnya ibunya Rico. Nah, ini Rico ini kembali dari Sleman. Alfianto kembali dari Dewa. Terus ada Alriansa Abdul Manan kembali dari PSM. Reza Pahlavi kembali dari Persiko Kudus. Apakah pemain ini dipertahankan? Karena kalau lihat Arliansa Abdul Manan cukup potensial. Betul. Kalau pemain-pemain muda gue rasa dipertahankan paling dipinjemin lagi. Kalau misalnya memang nggak masuk skemanya dari ini, terutama itu kan Arliansa kan U16 ya, U17, udah 20 ya, U20 benar. Ya, jadi ini menarik juga Persija ini karena welcome-nya belum ada nih sampai sekarang kecuali pelatih doang kan, dan kapan latihannya juga belum ada gitu. Kemarin ngopi-ngopi cantik, lu datang nggak Is? Nggak. Ngopi-ngopinya Persija itu juga belum ada yang diungkapkan kapan latihan segala macam, cuma mereka Pak Pranca bilang banyak pemain naturalisasi siap kita gitu. Tapi katanya Jordi Amat cenderung ke Persib gitu loh. Katanya seperti itu. Ya sudah diumumkan resmi hari ini ya, dia berpisah dengan Johor Darul Takjim. Ya, Darul Takjim gitu. Jadi ini Persija ini juga agak H2C lah, harap-harap cemas kayak apa gitu. Karena dengan target mereka juara ya. Kalau dia tidak ngomong target gak juara ya biasa aja. Ini yang ngurusin kalau nggak salah proses transfer ini kayaknya yang nego-nego BP nih. Oh gitu. Katanya kan masih ada tugas yang harus diselesaikan sama BP sebelum handover ke Pak Ardi. Oh, oke. Gitu loh. Ya salah satunya adalah soal membentuk tim ini nih. Nah, musim depan jangan-jangan BP jadi direktur teknik. Bisa jadi. Kalau direktur akademinya kan Coach Ricky Nelson. Iya, Ricky Nelson. Kan direktur teknik belum ada nih. Iya kan? Tapi BP lisensinya belum bisa buat Dirtek. Kan harus AFC Pro Costa iya. AFC A gitu nggak bisa ya? Enggak, BP tuh baru
B apa C, gue lupa deh. Mungkin Dia udah pernah itu, tapi kan dia memang lebih ke manajemen sebenarnya. Oke. Mungkin direktur olahraga. Atau direktur olahraga bisa jadi yang nego-nego. Enggak dong, kan udah ada manajer tim. Direktur olahraga sih larinya kayak biasa dia scouting pemain, kayak gitu-gitu loh. Iya, bener. Terus nego-nego pemain, kayak gitulah. Betul, direktur olahraga mungkin bisa ya. Jadi. Jabatan itu kayak Emilio Butragueno lah kalau di Real Madrid gitu. Ya jadi kayak gitu sih. Nih menarik, kita tunggu nanti Persija akan seperti apa. Tapi yang pasti Rema Sumura adalah salah satu pemain asing yang paling perform di musim lalu buat Persija. Nah, Persib setelah Sadi Ramdhani, apakah Mosa Sidibe dan Sirus Margono bakal segera diumumkan juga sama Persib? Ya, yang pasti kan Mariano Peralta sudah diperpanjang sama Borneo. Terus incaran-incarannya Matius Pato dilepas sama Borneo ya? Dilepas. Terus Alfreanda Dewangga itu katanya ke Malut bersama kaptennya Septian David Maulana. Oh, nggak jadi ke PSM tuh? Nggak jadi. Kalau PSM nggak jadi. Jadi katanya 2 orang ini ke Malut gitu dengan pelatih yang baru tentunya ya. Gitu katanya seperti itu. Dan kalau Persib itu intinya mereka punya pemain baru asing, mereka harus yang berpengalaman di Asia. Betul. Sadil salah satunya berpengalaman di Asia. Nah mungkin pemain-pemain yang lain yang berpengalaman di Asia dia diambil dan mereka tidak mau pemain yang di atas 30 katanya asingnya seperti itu. Jadi masih yang lebih produktif karena mungkin menyesuaikan jadwal yang padat musim depan dan ini mungkin belajar dari musim lalu ketika mereka di Asia ya biasa aja bahkan kedodoran ya. Mereka belajar pengen bicara di Asia karena mereka akan IPO, kabarnya akan branding stadion yang lebih megah lagi dengan nama sponsor gitu-gitu. Ini mungkin menjadi modal Persib dan ini sudah ditulis dalam Bojan Bol ya. Bukunya Bojan Bodak gitu. Bojan Bol itu udah ada catatannya. Bojan Bol apa ada Bojan's Way gitu. Nah, itulah. Udah ada catatannya gitu. Jadi ceritanya ini salah satunya memang kayak Sadil. Dan Sadil sendiri pindah ke Persib itu unik, bukan unik. Kenapa? Karena adiknya juga pindah. Siapa? Adiknya Sadil, tapi adiknya akan bermain di tim Liga 3 Bandung United. Bandung United. 34. Jadi kesepakatannya adalah Sadil dengan adiknya paket gitu. Tapi adiknya memang nggak mungkin ke Persib, belum mungkin dia. Umurnya berapa adiknya? Adiknya berarti masih muda banget ya? 18 19 sih. Oh, pemain juga tadinya di gue belum mengulik banget ya, tapi dia memang satu paket itu gitu di Persib kayak gitu. Gitu sih. Iya, itu dia menarik tuh si Sadil. Nah, Dewa United yang tadi lo udah ungkapin ya, bakal duetin Wahyu Pras sama Nick Kuipers. Kayaknya mereka lumayan serius ya musim depan karena menatap Asia juga. AFC Challenge League tantangannya karena langsung di fase grup mereka main dan mereka bersiap dengan para pemain yang kemarin kayaknya kalau yang tulang punggungnya selain Risto kan udah pada dilepas-lepasin. Tapi kayaknya yang pemain asing tetap ya. Pemain asing juga belum ada yang di-announce ya. Apakah saya juga belum ngecek lagi apakah Alex Martin punya kontrak panjang, Taise, Jaja maupun si Messi Doro punya kontrak panjang. Tapi yang pasti lini belakang mereka itu hampir habis. Reva Adi Utama cabut, Risto cabut, Agung Manan cabut, Angelo Meneses yang berhasil itu ya cabut gitu. Terus ini berarti kan mereka datangin berapa back lagi. Kabarnya sih Edo Febriansyah gabung. Iya, betul. Sama Sinik dari Persib, terus tadi si Wahyu Pras gitu-gitu. Jadi sepertinya kalau mungkin yang diperbaiki lini belakang nih. Oke. Tapi memang kalau dilihat kemarin ya Risto tidak seperti musim sebelumnya sih, agak-agak sedikit menurun, sempat cedera segala macam kan gitu. Jadi mungkin itu yang coba diperbaiki oleh si Dewa, dan Dewa ini sama dengan Persib tapi dia langsung main di fase grup di challenge itu loh. Asia di Asia langsung grup. Bedanya kalau Persib itu tanggal 16 Agustus lawan Manila Dodgers di playoff ACL 2. Kalau mereka kalah, dia akan travel dengan Dewa di kasta ketiga challenge. Kalau menang langsung ke fase grup. Jadi kembali ke Dewa, mungkin Dewa persiapan itu juga penting, persiapan ke Asia itu karena mereka juga tidak mau numpang lewat gitu. Betul, ya ini yang paling kita tunggu adalah performa Dewa pada musim besok ya, karena mereka tidak hanya berkompetisi di satu kompetisi, tapi juga di Asia AFC Challenge League. Nah, Persebaya, nama-nama lama, tapi belum target juara. Ya, jadi Koko Ari udah balik. Rahmat Irianto tinggal nunggu waktu. Kabarnya ada beberapa pemain yang lain yang akan didatangkan. Cuma memang Persebaya ini tidak pernah
ngomong target juara gitu ya. Beda sama klub lain terutama Persibaya. Tapi kabarnya itu soal terkait budget segala macam. Budget saya nggak tahu budget seperti apa ya, tapi yang pasti mereka tidak ada non-start langsung gitu kami juara gitu. Walaupun terus terang nih bonek pasti rindu pengen juara. Iya, dan kemarin tuh nyaris loh mereka. Iya. Ada harapan itu karena sempat ada di posisi 1 berapa pekan. Makanya dan kalau kita ngomongin tim-tim gede di era Liga 1, PSM udah juara. Iya. Persib udah juara. Persija udah. Ya tinggal Persibaya yang belum. Iya, benar juga ya. Iya, tinggal Persibaya. Ya maksudnya di era 2010-an ke sini ya, setelah masa dualisme. Iya, setelah masa dualisme. Taruhlah setelah 2017 atau gitu, di Liga 1 dan setelah mereka kembali, mereka belum juara gitu loh. Jadi ini sebenarnya membuat bonek terus terang pasti penasaran, pasti pengen gitu, dan kemarin kan tidak ada alternatif yang lain ya. Misalnya ada Piala Indonesia, mereka juara di situ enggak. PSM masih juara Piala Indonesia 2018, terus 2 tahun kemudian juara Liga juga. Juara Liga gitu. Jadi sudah cukup lumayan lah ya. Jadi ini Persibaya ini menurut saya sih kalau memang tidak target juara sih sayang aja gitu. Tapi memang kita tunggu nih pergerakan seperti apa setelah, kalau Rahmat belum sampai kita syuting tanggal 17 di jam 4 sore ini belum ada pengumuman apapun gitu. Tapi yang pasti emang menarik menunggu racikan Coach Eduardo Perez ya, karena dia sempat cuma sebentar dong waktu itu sama PSS Sleman. Betul. Ya, sekarang diuji lagi nih dengan klub nama besar, tekanannya pasti tinggi. Dan dia kan dikenal juga dengan untuk lebih kepada development pemain muda ya. Iya, yang pasti Edu Perez ini pelatih yang cukup bagus ya sebenarnya, tapi minim menjadi head coach. Iya. Dan dia basically adalah pelatih kiper sebenarnya. Betul, saat zaman Luis Mia ya. Iya, jadi kita tunggu kiprahnya karena tekanan di Persibaya itu kan nggak mudah di tim sebesar itu, pendukungnya sangat fanatik dan sangat loyal. Iya, gitu. Betul. Oke, menarik kita tunggu bagaimana pergerakan transfer nanti dari Liga 1. Pastinya akan kita terus pantau. Jangan lupa juga sampaikan di kolom komen kalau kalian punya update-update seputar bursa transfer di Liga 1. Yes. Baiklah. Mungkin sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian TikTok, dan juga Facebook. Terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia. Terus kita juga ada di Noise, dan buat teman-teman yang pengen info update Piala Dunia Klub 2025, termasuk ada striker berdarah Indonesia, Adrian Wibowo. Itu ada di skor.id, termasuk pergerakan bursa transfer Italia, Inggris, Liga 1, Liga 2, sampai Liga 3. Itu lengkap di skor.id. Dengan demikian, gue Rasatnan. Saya Resto. Sampai jumpa lagi.